Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita awali dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim, sertai kami dengan kehadiran Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menjiwai kami dalam pertemuan ini. Biarlah hati kami terbuka untuk rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pertemuan ini kita akan berbicara mengenai mengasihi Allah di atas segala sesuatu. Pertama, kita mengenai tanda-tanda cinta yang tidak sempurna. Setelah pengalaman akan kasih Allah yang awali, yang kebanyakan diterima lewat pencurahan Roh Kudus dalam awal, kita harus terus berkembang di dalam kasih itu. Santa Katarina dari Siena menunjukkan dengan jelas tanda-tanda dari cinta yang masih memikirkan kepentingan pribadi. Ia mengatakan bahwa cinta kasih akan tetap tidak sempurna di dalam diri seorang bila ia di dalam melayani Tuhan, ia masih terlalu lekat dengan kesenangan-kesenangan pribadinya, masih mementingkan diri sendiri dan memiliki keinginan besar untuk memuaskan kepentingan-kepentingan pribadinya, juga kelekatan akan barang-barang duniawi serta ingin dipuji, dihargai orang. Cinta yang tidak sempurna ini akan tercermin pula dalam hubungannya dengan sesama. Dalam mengasihi orang lain, ia lebih mencari diri sendiri serta kepuasan pribadi. Misalnya di dalam aktivitas kehariannya, ia bersikap ceroboh dan egois dan tidak jarang diikuti dengan sikap dingin kalau cintanya tidak dibalas. Ia melihat dalam diri orang lain itu sikap tidak tahu terima kasih, tidak menghargai kebaikan yang diberikannya. Ketidaksempurnaan cinta kasih itu dengan jelas ditunjukkan oleh kenyataan bahwa segera ketika penghiburan ilahi dicabut, cinta itu tak lagi mampu memuaskan orang tersebut dan tidak dapat bertahan lebih lama. Cinta menjadi lemah dan semakin dingin ketika Tuhan menarik penghiburan-penghiburan rohani serta mengirimkan pencobaan-pencobaan untuk melatih kita dalam kebajikan. Sesungguhnya Allah bertindak demikian hanya untuk mematikan cinta diri yang tidak teratur dan menumbuhkan cinta kasih sejati yang diterima saat pembaptisan dan diperbaharui lewat pencurahan Roh Kudus itu. Cinta kasih ini harus berkembang menjadi api cinta yang hidup dan terutama untuk mengangkat seluruh afeksi kita. Sekarang kita lihat tanda-tanda perkembangan cinta kasih. Tanda-tanda perkembangan dari cinta kasih dapat disimpulkan dari sifat-sifatnya. Dalam kitab suci diungkapkan beberapa kali bahwa manusia adalah sahabat Allah. Misalnya kebijaksanaan 7 ayat 27, lalu Injil Yohanes 15 ayat 14. Dari kutipan kitab-kitab suci tersebut dapat disimpulkan bahwa cinta kasih pada hakikatnya adalah persahabatan dengan Allah. Hal ini terjadi karena kebaikan Allah yang tidak terhingga, yang terpancar atas kita, menghidupkan kita dan mendekatkan kita kepadanya. Biarpun adanya dosa asal, di kedalaman kehendak kita juga terdapat cinta yang mengarah kepada Allah, pencipta alam semesta, melebihi cinta pada diri sendiri, seperti anggota tubuh mengasihi tubuh sebagai keseluruhan, melebihi dirinya sendiri. Atau seperti tangan yang melindungi seluruh tubuh, khususnya kepalanya. Akan tetapi tanpa bantuan rahmat Allah yang menyembuhkan, kecenderungan kodrati ini yang telah dilemahkan oleh dosa asal
tidak dapat membawa kita kepada kasih Allah yang efektif, yang mengasihi Dia di atas segala sesuatu. Jauh mengatasi yang kudrati ini, sesungguhnya di dalam sakramen baptis kita menerima rahmat pengudus bersama dengan cinta kasih, iman, dan harapan. Dan itu dikuatkan lagi dalam sakramen Krisma. Dan kasih sesungguhnya adalah cinta kasih altruistik yang membuat kita mengharapkan agar supaya Allah, sumber segala rahmat, menerima kebaikan yang sepadan baginya, yaitu kedaulatannya atas jiwa-jiwa, sebagaimana Dia mengharapkan bagi kita kebaikan untuk sekarang dan untuk keabadian. Karena itu kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Keinginan seperti ini merupakan suatu persahabatan yang berdasarkan pada persekutuan hidup, karena Allah telah memberikan kepada kita bagian dalam hidupnya yang terdalam dengan cara memberikan rahmatnya kepada kita yang merupakan benih-benih hidup abadi. Karena rahmat kita dilahirkan dari Allah, seperti kata prolog Injil Yohanes. Kita menyerupai Allah seperti anak menyerupai bapaknya. Persekutuan hidup ini merupakan persatuan yang tetap, asal tidak dihancurkan oleh dosa berat. Waktu-waktu tertentu bersifat habitual, misalnya waktu kita tidur. Kadang-kadang bersifat aktual, yaitu bila kita melakukan suatu perbuatan kasih. Bila demikian, akan terjadi persekutuan hidup yang sejati, yaitu perjumpaan kasih Bapa kepada anaknya dan kasih anak kepada bapaknya yang menghidupi dan memberkati kasih tadi. Hal itu khususnya benar bila karena suatu inspirasi khusus Tuhan mendorong kita untuk melakukan satu fal cinta kasih yang dicurahkan, yang tidak mungkin kita lakukan sendiri dengan rahmat aktual yang biasa. Disitulah terdapat persekutuan hidup rohani, prarasa persekutuan hidup di surga yang tidak lagi diukur menurut waktu tetapi berlangsung terus selamanya. Demikianlah itu sesungguhnya yang menjadi persahabatan dengan Allah yang mulai di dunia ini. Karena misalnya Abraham memiliki kasih ini, dia disebut sahabat Allah. Demikian pula kitab kebijaksanaan mengatakan bahwa orang yang benar hidup dalam persahabatan dengan Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri bersabda, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Yohanes 15 ayat 15. Cinta kasih pada tingkatan paling kecil sekalipun membuat kita mencintai Allah lebih dari diri kita dan juga lebih daripada pemberiannya. Kita mengasihi Allah dengan kasih penghargaan. Karena Allah jauh lebih baik daripada kita dan dari segala pemberiannya yang tercipta. Kasih penghargaan yang efektif tidak selalu dirasakan, misalnya pada saat mengalami kekeringan. Pada permulaan kasih itu belum memiliki intensitas atau spontanitas seperti dalam diri mereka yang telah sempurna, khususnya dalam diri mereka yang ada di surga. Namun dengan berkembangnya kasih penghargaan terhadap pribadi Allah menjadi lebih intensif dan disebut semangat untuk melayani. Cinta kasih kepada Allah itu bagaikan mengalirnya hati kita kepada Allah yang telah lebih dahulu menarik dan menghidupi kita. Dengan demikian kita menemukan kepuasan yang besar dalam Dia, serta merindukan supaya Ia berkuasa semakin besar dan mendalam di dalam jiwa kita dan dalam jiwa orang-orang lain. Untuk cinta kasih Allah seperti ini
Tidak diperlukan pengetahuan, tidak diperlukan pengetahuan intelektual yang besar, tetapi diperlukan iman. Untuk itu cukuplah mengenal Bapa surgawi kita lewat iman. Kalau kita berhenti mengasihi Dia, berarti kita menuju kepada kehancuran kita dan dapat berhenti mengasihi Dia karena dosa berat. Tetapi bila dia bertobat, dosanya diampuni dan dia dapat mengasihi Allah lagi. Dan kerahiman Tuhan itu memang tidak terbatas. Seperti yang kita lihat misalnya pertobatan penjahat yang di atas salib. Pada saat terakhir hidupnya dia masih bertobat dan kemudian diselamatkan. Tetapi kita tidak boleh menyalahgunakan kerahiman Allah. Oh, Allah itu baik, maha rahim. Jadi berdosa saja, nanti kau mau mati baru bertobat. Kalau begitu, siapa bisa menjamin bahwa dia bertobat dan tidak kebablasan masuk neraka? Kasih yang menghargai Allah di atas segalanya, yang tetap hidup walaupun orang merasakan kekeringan yang hebat, bertolak belakang dengan sentimentalisme. Lalu apakah yang menjadi indikator dari pertumbuhannya? Pertama-tama ialah tanda-tanda bahwa orang ada dalam rahmat. Pertama, sadar bahwa tidak ada dosa berat. Dua, tidak mencari perkara-perkara duniawi, kesenangan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, dan sebagainya. Senang berada dalam hadirat Allah, senang berpikir tentang Dia, menyembah Dia, berdoa kepadanya, bersyukur, minta ampun, berbicara dengan Dia, dan merindukan Dia. Di samping tanda-tanda tersebut perlu ditambahkan yang berikut. Pertama, ingin menyenangkan Allah lebih daripada mereka yang dikasihinya. Kedua, mengasihi sesama secara efektif walaupun adanya kekurangan-kekurangan dalam diri sesama itu, sebagaimana juga ada dalam diri kita, serta mengasihi Dia karena Dia adalah anak Allah yang dikasihi Allah. Dengan demikian kita mengasihi Allah dalam diri saudara kita dan mengasihi sesama di dalam Allah, seperti sabda Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Tanda-tanda itu dirangkum dalam kata-kata Santo Paulus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Kor 13 ayat 4-7. Kasih kepada Allah dan diskusi kodrat kita. Menurut Santo Fransiskus dari Sales, cinta kasih adu kodrati yang dicurahkan Allah ke dalam hati kita dicurahkan pada puncak tertinggi roh kita yang tidak dipengaruhi oleh pembawaan dan watak kodrati kita. Tetapi memang benar bahwa jiwa-jiwa yang secara alami bersifat pengasih setelah dimurnikan dari cinta-cinta duniawi akan melakukan hal-hal yang menakjubkan dalam cinta yang suci. Cinta kasih akan berkembang dengan mudah sekali dan meresapi semua daya jiwa. Dari sanalah akan muncul rasa yang manis dan sangat menyenangkan yang tidak mungkin ditemukan dalam jiwa yang keras, yang melankolis atau sulit. 4. Keserasian progresif terhadap kehendak Allah yang dinyatakan. Keserasian cinta kasih kita terhadap kehendak Allah dapat dilihat dari konsistensinya dalam mengharapkan seluruh kehendak Allah terwujud dalam kehidupan kita.
Kehendaknya terungkap lewat berbagai peraturan dan ajaran yang sesuai dengan panggilan hidup kita, serta lewat berbagai peristiwa yang kadang menyakitkan dan tak terduga. Kita berbicara tentang kehendak Allah yang dinyatakan ketika kita berkata dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dengan demikian, kita dapat melihat seperti apakah perkembangan keselarasan kehendak kita sesungguhnya dengan kehendak Allah. Untuk mencintai Allah dalam kondisi yang berkecukupan adalah baik, selama cintanya kepada harta tidak sama atau bahkan melebihi cintanya kepada Allah. Ini merupakan tahapan cinta kasih yang pertama. Ketika segala fasilitas dalam hidup sehari tidak ada lagi, namun jiwa tetap mengasihi kehendak Allah dengan mentaati perintahnya, nasihatnya, inspirasinya, dan hidup berdasarkan itu semua, cinta kasihnya berkembang ke tahapan yang lebih sempurna. Hal inilah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya ketika dia bersabda, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 4:34. Kita harus meneladani Tuhan Yesus yang tetap mencintai Bapa walaupun dalam kesakitan dan penderitaan, dalam kondisi yang kurang menyenangkan dan dalam pencobaan. Semua ini merupakan penyelenggaraan ilahi yang membuat hidup kita lebih baik. Dan sesungguhnya kita tidak dapat sungguh-sungguh mencintai Allah tanpa mencintai juga seluruh pencobaan dan penderitaan kita. Tapi jangan lupa Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bukan untuk mencintai penderitaan itu sendiri, melainkan demi kemajuan hidup rohani yang dihasilkan oleh kesabaran dalam menanggung derita. Konsekuensinya, mencintai penderitaan dan kesakitan demi cinta kepada Tuhan merupakan cinta kasih suci dalam tahapan yang tertinggi. Setiap kesulitan mengubah kita kepada kebaikan sebagaimana yang diucapkan Santo Paulus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sehingga bila kita mengalami kesusaran, bila kita mengalami penghinaan dan lain-lain, maka itu dibiarkan Tuhan demi kebaikan kita. Dan kita tidak usah takut dan putus asa karena Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Kor 10:13. Kemudian Santo Paulus masih berkata, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran di segala sesuatu sampai pada saat ini. 1 Kor 4 ayat 11-13. Siapakah yang membuat jiwa sampai menjadi sedemikian itu? Tanya Santo Fransiskus dari Sales. Kalau bukan cinta kasih. Cinta kasih yang membuat Santo Fransiskus Assisi telanjang di hadapan uskupnya. Cinta kasih pula yang membuatnya menjadi pengemis seumur hidup. Cinta kasih pula yang membuat Santo Yohanes Salib menanggalkan segala sesuatu. Juga cinta kasih yang telah merendahkan seorang kardinal agung Santo Carolus, uskup Agung Milanan, menjadi demikian miskin di istana keuskupannya sendiri. Cinta kasih pula yang membuat Santo Benedictus Labre hidup sebagai pengemis, yang membuat Mother Teresa dari India dengan dedikasi besar melayani orang-orang yang terlantar. Cinta kasih yang diselaraskan dengan kehendak Allah itu bagaikan api yang kobar
yang kobarannya menjadi semakin indah dan terang bila diberi kayu yang lebih kering, lebih baik dan lebih berkualitas. Karena alasan itu Santo Fransiskus dari Sales mengatakan cinta kasih yang tidak bersumber pada penderitaan Sang Juru Selamat adalah cinta kasih yang dangkal dan berbahaya. Kematian Tuhan Yesus di puncak itu merupakan puncak ungkapan cinta kasihnya kepada kita. Karena Yesus telah wafat demi kita, untuk kita. Merupakan alasan terkuat bagi kita untuk mencintai Dia. Tidak ada yang dapat memuaskan hati kita selain cinta Kristus. Lewat kematian total egoisme kita yang mempersatukan jiwa kita dengan kehendak Allah. Kepasrahan adalah jalan yang perlu dilalui oleh jiwa. Ya, jadi kesetiaan setiap hari dan setiap saat adalah jalan yang harus dilewati di jalan ini. Dengan kesetiaan di dalam terang perintah-perintahnya, kita memasuki misteri gelap kehendak suci Allah, yaitu yang disebut predestinasi. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa semua yang kita berikan untuk memperoleh harta tak ternilai atau cinta kasih Allah, cinta yang menyala-nyala itu bukanlah apa-apa bila dibandingkan dengan apa yang kita peroleh dari Allah. Hanya Dia yang dapat mencurahkan cintanya ke dalam hati manusia yang merindukannya. Tanpa Dia, hati kita menjadi dingin. Kehangatan yang kita rasakan tidak bertahan lama. Kasih kita akan Allah tumbuh dengan memanggil salib. Santo Fransiskus dari Sales mengatakan, jiwa-jiwa yang paling murah hati dan tabah terbentuk oleh salib-salib dan penderitaan. Sebaliknya, jiwa pengecut hanya senang bila ada kemakmuran duniawi. Kecuali itu cinta kasih Allah yang murni di hati lebih mudah dalam kesulitan daripada dalam kenyamanan. Sebab pencobaan tidak punya daya tarik kecuali tangan Allah yang mengirimnya. Sedangkan segala kenikmatan duniawi memiliki daya tarik sendiri terhadap panca indera kita. Cinta kepada Allah ini bertumbuh setiap kali kita menyangkal diri kita. Untuk merindukan dengan kuat kasih Allah ini, kita harus melepaskan diri dari segala sesuatu yang dapat menghambat pertumbuhan itu. Bila kasih itu tumbuh, ia menjadikan semua kebajikan lebih berkenan kepada Allah daripada sebelumnya. Nilai jasa kebajikan tergantung dari tingkat cinta kasihnya. Karena itu pelaksanaan tugas-tugas status kita akan dikuduskan dan tak ada yang hilang untuk keabadian. Sebagai kesimpulan, marilah kita lihat bagaimana cara menundukkan segala afeksi kita kepada kasih Allah. Santo Fransiskus de Sales mengatakan, saya dapat memerangi keinginan saya akan kekayaan dan semua kesenangan dunia yang mematikan, baik dengan melihat segala kehinaan yang ada di balik semua itu, ataupun dengan kerinduan akan kesenangan yang bersifat abadi. Dengan cara yang kedua ini, segala cinta yang bersifat duniawi dan indrawi akan dihancurkan oleh cinta surgawi. Dengan demikian, cinta ilahi ini akan menggantikan dan menundukkan segala afeksi dan hasrat, atau menjadikannya sarana untuk perkembangan kasih itu sendiri. Dengan demikian, sudah di dunia ini kita akan mengalami kebahagiaan, prarasa kebahagiaan surgawi, walaupun di tengah penderitaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon berikanlah kepada rahmat kekuatan sehingga dalam menghadapi segala sesuatu kami tetap percaya kepadamu dan mengasihi Engkau di atas segalanya, dan juga mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.